learning resource next. Itu elektronik material yang kiri. iPad Anda akan hilang semua. Semuanya jadi kertas yang bisa dilipat. Kertasnya itu langsung ke WiFi. Jadi materi masuk ke situ. Anda bisa kantongin, lipat dan lain sebagainya. Dikembangkan oleh MIT yang kiri atas. Nah, ini gambar-gambar ya Bapak Ibu. Jadi media-media sekarang tuh luar biasa sekali. Nah, ini adalah Indra Nyoto. Indrajit dan Sunyoto maksudnya itu. Semua riset-riset di bidang model dan media pembelajaran yang sedang dilakukan oleh kampus-kampus TP seluruh dunia menuju kepada suatu model environment yang baru. Ingat Bapak Ibu sekalian, kakek kita anaknya berapa ya? Kakek Bapak Ibu anaknya berapa? 9, 10, 6, 8, 11. Anak kakek kita tuh 8, 9, 10, 11, 13. Tapi semuanya jadi orang hebat. Yaitu ayah ibu kita, betul? Bayangin, zamannya kakek kita itu, zamannya dikejar-kejar Belanda Jepang. Dikejar-kejar Belanda Jepang, mau ke sekolah naik sepeda 20 km. Itu mending kalau gurunya nggak ditangkap Belanda. Makanan cuma satu, sharing rame-rame. Buku cuma satu, gantian. Tapi hasilnya adalah orang tua kita yang hebat-hebat. Sementara kita punya anak 2, 3, baru kena pandemi, sudah nyerah. Kesian deh lo, gitu katanya. Jadi kalau Anda lihat pandemi, jangan menyerah. Kakek kita lebih ngeri dari pandemi ya. Bisa dibunuh sama Jepang, bisa diculik sama Belanda. Masa penjajahan. Tapi mereka bisa mendidik anak-anaknya hebat-hebat. Ternyata setelah saya lihat apa? Definisi pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar. Ada kata-kata guru di situ? Ada kata-kata dosen? Ada kata-kata internet? Ada kata-kata papan tulis? Yang ada kata-kata interaksi, peserta didik, pendidik, sumber belajar, lingkungan belajar. Jadi salah kita sendiri kalau mengatakan bahwa 80% semua dapatnya dari sekolah dan kampus. Karena itu tidak dialami oleh kakek nenek kita yang hebat itu. Jadi teknologi come later. Yang penting adalah filosofi atau prinsip kita tadi. Sekian dan terima kasih. Ada 10 menit bisa Prof ya. Terima kasih Prof Indrajit. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebagaimana lazimnya paparan yang disampaikan oleh beliau selalu baru, selalu luar biasa, cerah dan mencerahkan Prof. Masih ada 10 menit Ibu dan Bapak untuk kita berinteraksi dari tidak disebutkan ini. Bagaimana menerapkan independen teknik di daerah 3T, Pak? Nah, ini Prof Indrajit berperan sebagai pemerintah. Apa yang dilakukan oleh seorang yang jatuh cinta pada orang lain? Belum jatuh cinta lah, naksir. Apa yang dia lakukan? Berjuang ya Bu ya. Nggak peduli saya keren apa tidak loh. Nggak peduli saya punya uang apa tidak, betul kan? Nggak peduli saya ini seperti itu pujaan hati saya. Saya kejar dengan seluruh jiwa raga saya. Nggak ada hitung-hitungan cost benefit. Ya Bu ya, karena ada apa? Dorongan dari dalam. Saya masih mengajar di daerah 3T, percaya apa tidak? Saya di PGRI Bapak Ibu. Saya 2 minggu sekali mengajar guru di daerah 3T itu. Tahu ngajarnya pakai apa? Zoom nggak bisa masuk. Mati-mati. Saya ngajar pakai WA. Saya ngajar pakai WA 2 jam setiap 2 minggu. Dan judul pelajarannya aneh. Apa? Teknik membuat buku yang bisa dipublikasi. Ke guru-guru 3T. Mau tahu hasilnya Bapak Ibu sekalian dalam 1,5 tahun? 79 buku sudah diterbitkan dan dipublikasikan. Bukan saya yang hebat, tetapi para guru-guru itu apa? Punya kehausan, pengen seperti tempat-tempat yang lain. Tapi dia tidak dapat kesempatan,
tidak dapat sentuhan, tidak ada orang yang mau ke sana. Jadi kalau ditanya pemerintah harus seperti apa, cari yang ujung-ujung itu. Mutiaranya banyak sekali Bapak Ibu. Dan saya paling aneh, ini cerita nyata nih, silakan dicek. Dari 79 buku itu, kurang lebih 50-an revisi minor. 20-an sekian revisi mayor. Salah satu revisi mayor mengenai social presence, bimbingan konseling pada saat pandemi kan nggak bisa tutup kayak, itu dirombak secara mayor oleh seorang guru. Saya nulis bareng dan kaget kemarin juara 1 guru itu apa? Buku PJJ terbaik Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, jadi sebenarnya tinggal kita mau tidak mencari yang terus. Saya terus terang menolak kalau yang ngajar-ngajar di kota besar udah jago-jago semua gitu istilahnya ya. Udah hebat-hebat semua. Tapi yang di sana mutiara-mutiara itu yang luar biasa sekali Pak. Dan internet itu tidak peduli. Sekali mereka tersambung ke internet, kesempatan seluruh dunia sama, betul ya? Ya, seperti itu. Jadi bagaimana menjatuhkan orang yang kalau udah jatuh cinta tuh Bu ya, apapun dilakukan. Begitu. Itulah teknik saya sampai saya berhasil memperoleh artis sebagai istri. Nah, itu aja. Nah, kepala nggak percaya Pak. Kalau nggak percaya nanti malam kita nyanyi bareng, ya? Loh Pak, jangan dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat lagu Aku Anak Sehat, tahu lagu Anak Sehat? Itu yang mengarang ayah mertua saya, almarhum Arianto. Aku Anak Sehat. 1, 2, 3. Wes, ngerti itu Arianto. Lagu yang dikarang Arianto juga adalah Angin Malam. 1, 2, 3. Gitu. Ada juga yang dia ngarang Mawar Berduri. Iya. Kalau zaman dulu naik bis, ya, ada referen begini. Maksud saya itu Pak, kan harus mengenal karakteristik peserta didik. Ternyata tua-tua. Dulu kalau kita naik bis, selalu ada referen begini. Jawab ya rame-rame ya, referennya ya. Kini semua telah hilang. Nah, itu lagu Arianto. Ya. Nanti malam kalau iseng sambil makan malam, kita nyanyi lagu-lagunya. Ya. Oke. Pertanyaan berikut. Nggak ada kayaknya. Oh, silakan Pak, monggo. Ya, pertanyaan yang tidak ada di internet. Oh, boleh. Saya dari tadi ketawa terus, Prof. Yang saya hormati Prof. Eko Indrajit, luar biasa menyimak paparan tentang perkembangan media dan model pembelajaran. Tadi dikatakan juga dari awal, dulu kan guru itu sumber segala sumber ya, ada dikte. Saya mengalami juga pada waktu SD itu mencatat apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru. Sekarang kita sudah memasuki era digital, jadi perkembangan media dan model itu sangat luar biasa. Tadi dikatakan juga arsitek ya tadi. Arsitek itu tidak perlu ngusungi bata, pasang kayu, ya ngangkut-ngangkut semen. Tapi apa yang dia pikirkan terjadi, ya tidak hands on gitu ya. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan, tadi kan juga ada kesimpulan bahwa pembelajaran itu sebenarnya interaksi antara peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan juga menggunakan media untuk lalu lintas konten supaya peserta didik itu menguasai apa yang diharapkan oleh pendidiknya. Pertanyaan saya Pak, andai digitalisasi atau teknologi media ini sudah merata, sudah canggih. Tadi ada smart table, ada kita smart board, semuanya sudah jadi arsitek untuk diri sendiri. Ya. Apa suatu hari nanti guru sudah tidak ada Pak, tidak diperlukan? Andaikan iya, kapan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Pak.
Jawabannya sederhana Pak. Itu pertanyaan juga menghantui saya Pak. Karena kalau kita di dunia akademik kan harus berpikir ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Kalau semua bisa mengarsiteki diri sendiri, apakah guru akan hilang? Kesimpulan saya begini Pak. Guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tetapi guru yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan. Tahu Pak ya? Guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tapi guru yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan. Kenapa demikian? Karena teknologi belum berhasil membuat anak-anak termotivasi, tidak bisa memberikan inspirasi, tidak bisa memberikan aspirasi dan lain sebagainya. Saya kasih contoh Pak. Ya, saya matematika dapat 4 Pak. Guru saya datang. Tangan saya cuma disentuh gini. Kok saya yakin kamu bisa dapat 9. Ibu kasih lagi sekarang soalnya kamu kerjakan di rumah. Besoknya saya dapat 10 Pak. Sentuhan guru ini Pak sampai sekarang masih saya rasakan Pak. Yang meningkatkan kepercayaan diri saya. Sentuhan guru itu. Coba kalau nyentuh robot. Saudara Eko, saya bangga kamu urutan 123 dari 124. Enggak ada detik-detik itu. Kenapa? Karena itu ada unsur humanis di situ. Hati, jiwa, humanis itu enggak ada. Sama kayak gara-gara aplikasi yang namanya Waze, tahu Waze ya? Waze itu kesempatan romantisme hilang. Contoh, dulu zaman pacaran kan naik motor loh. Naik motor, di pegangan gitu kan. Terus kelewatan gangnya kelewatan, mestinya belok kiri, kelewatan. Ngapain yang belakang? Mas, udah digini kan, mas, kelewatan mas. Itu ya namanya sentuhan itu nyetrumnya sampai sekarang. Itu masalah harga diri soalnya kan disentuh. Tapi sekarang Pak, boncengan 50 meter lagi belok kiri, gak ada peristiwa itu. Ya kan Pak, hilang itu rasa itu, nggak kejadian Pak, nggak kejadian. Jadi saya rasa yang tidak akan bisa pernah diambil oleh apapun adalah yang berbagai nama yang usulnya adalah humanis, rasa deg-degan, rasa sensasi, rasa emosional, gitu kan ya. Rasa ketiduran gak pernah bisa bangun lagi seperti kalau orang pacaran gitu kan. Bagaimana gundahnya kalau diputusin gitu kan. Nah itu kayaknya tidak akan pernah bisa digantikan. Dicoba dibuat itu. Salah satu robot yang menjadi warga negara dunia pertama di Arab yang dibuat oleh Hong Kong yang namanya adalah Sophia. Silakan buka di YouTube di Sophia. Sophia itu saking pinternya ditanya sama Anthony Robbins. Anthony Robbins itu motivatornya presiden-presiden Amerika. Nanyanya begini, hai robot Sophia, apakah kamu punya emosi? Jawaban robotnya apa? Konsep emosi kami berbeda dengan konsep emosi manusia. Dia bilang gitu. Jadi konsep emosi mereka adalah artificial. Raut muka mereka adalah artificial. Dan itu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Pak, Bu, dulu perkelahian pelajar tuh cuma karena lihat mukanya kok sengak, gak enak, berantem tuh 2 sekolah. Kan gak bisa dijelasin tuh Pak, mana ada tuh 2 robot, wah gak enak mukanya, disikat robotnya kan gak ada. Jadi ada hal-hal yang tidak pernah bisa diambil alih oleh itu. Demikian Pak, terima kasih banyak. Ya, satu boleh, oke satu lagi ya. PJJ dilakukan tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, Pak Indra, namun juga terhadap pembinaan karakter. Bagaimana model pembinaan karakter secara daring? Ini menarik. Saya kalau gini itu langsung eksperimen Bapak Ibu. Saya diminta mengajarkan sesuatu, nanti bayangkan pembelajarannya seperti apa. Saya bilang begini, kelas pertama, Zoom, anak SMA. Mau dapat A nggak hari ini? Mau Pak, gimana caranya? Gampang. Kalian punya musuh nggak? Banyak Pak. Musuh yang dulu teman dekat sekarang berantem. Oh banyak Pak, ya sudah. Kasih 3 nama ke saya. Kalau nama itu benar musuh kamu, nama lengkap, saya kasih A semua. Ada yang ngasih 3, ada yang ngasih 5, ada yang ngasih 4. Anak SMA kan biasa tak? Kasih. Minggu depan kelas buka lagi. Mau dapat A lagi nggak? Mau Pak.
serahkan saya nomor kontak musuh Anda. Boleh handphone, boleh WA, boleh Instagram, boleh Facebook, terserah. Ya jelas tahu semua, teman dekat jadi musuh loh. Kasih saya semua. Dapat A, saya kasih A semua. Senang loh. Minggu depan UTS saya bilang. Loh Pak, baru 2 pertemuan kok UTS. Udahlah UTS. UTS-nya saya kasih waktu 3 bulan. Mau dapat A? Mau Pak. Perbaiki hubungan dengan ketiga musuhmu itu dengan cara minta maaf. Itu dapat A. Dan 3-3-nya itu akan saya cek apa benar kamu minta maaf ke dia. Dan hubungan kalian sudah menjadi baik kembali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangis-tangisan. Termeh-mehe. Saya nggak nyangka Pak, ternyata kita dulu salah paham begini. Udah, saya nggak ngajarin budi pekerti ya Pak. Mereka mengalami sendiri. Daripada kita ngomong kita harus baik hati sama semua orang, jangan punya musuh. Teori. Emang gampang minta maaf? Silahkan minta maaf. Eksperimen, dia merasakan sendiri. Ada lagi apa? Selama pandemi. Setiap seminggu sekali, buat satu kebaikan kecil untuk orang yang tidak Anda kenal. Tulis di blog. Udah. Kebaikan kecil apapun. Aneh Pak, ada satu mahasiswa saya nemenin tukang parkir. 3 jam tukang parkirnya sulit duduk, dia yang parkirin. Uangnya untuk tukang parkir. Dikasih 20% sama tukang parkir. Dia bukan baik malah dikasih. Terus mungkin tukang parkirnya berpikir, kamu bisa bantu saya gitu kan ya. Satu lagi nemenin ibu-ibu itu, ibu-ibu pecel pagi hari itu Pak. Dia pagi-pagi datang, kan ibunya kalau ibu pecel terima dari Gojek, bayar, pecel kan campur lebur. Nah, akhirnya dia yang nerima bayaran segala, ibunya yang nyampur pecelnya itu. Ngobrol, jadi teman baik. Macam-macam pengalamannya, saya sendiri belajar dari mereka. Tapi akhir dari situ artinya apa? Mereka kesimpulan satu, ternyata saya harus mensyukuri kehidupan saya. Setelah saya bertemu dengan orang-orang seperti itu, salah saya selama ini menyombongkan diri, berlaku itu kepada orang lain. Saya baru merasakan seperti apa kalau seperti dia. Sudah, saya tidak menerangkan karakter, saya nggak ngomong karakter, biarkan experiential learning berjalan sendiri. Kita hanya ngasih tugas, mereka sendiri. Dan yang terakhir, kalau perlu apa bilang? Ini terjadi di sebuah kampus di Amerika. Nama kampusnya adalah saya lupa, di California. Setiap kali ujian, ya Pak ya, setiap kali ujian, setiap anak dikasih amplop tertutup di kertas ujian itu. Kalau Anda menyerah, buka saja amplop ini, jawabannya ada. Dan kalau jawabannya benar, dapat A semua kok. Sampai seperti itu Pak, ekstrim. Ada yang membuka amplop sampai sekarang? Belum ada. Gak ada. Jadi Anda mau buka amplop, Anda nyontek, nilai, dikasih A sama kampusnya, silahkan. Because it's your responsibility untuk yourself. Nah, mereka melakukan hal-hal yang super ekstrim seperti itu, tapi anak-anak mulai terbiasa untuk melakukan hal itu. Dan itu tidak bisa dimulai dari mahasiswa Bapak Ibu. Mulainya dari PAUD, SD, SMP, SMA. Karena kalau sudah mahasiswa, telat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eko Indrajit.